yang menurut aku sih kayak aku baca dari cover belakangnya aja aku udah penasaran banget sama isi bukunya. Berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah tidak akan menguji, mengasih cobaan kepada suatu hambanya kecuali hamba tersebut mampu menjalaninya. Diajarkan untuk tidak berputus asa dengan apa yang kita usahakan meskipun kita berada di titik terendah. Intinya bahwa doa itu air, tanaman itu adalah impian kita. Jadi kita harus memupuk dengan doa gitu. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku, Intan Warawita. So di channel YouTube aku suka banget bikin konten tentang beauty dan kecantikan, challenge, tutorial makeup, review, dan juga self improvement. Dan hari ini adalah hari dimana konten ini konten tentang self improvement seperti yang ada di judul. Aku bakalan mereview buku, yeay. Dan buku yang aku review jatuh kepada bukunya Kak Wirda Mansur, yaitu buku Unlimited You. Aku yakin kalian pasti ada beberapa dari kalian yang penasaran apa sih isi dari buku Unlimited You. Dan aku udah bener-bener udah ngelipetin buku-buku aku untuk aku sampaikan di video aku kali ini. Saran sobat kalian yang penasaran dengan apa sih poin-poin penting dalam buku Unlimited You tulisannya Kak Wirda, stay tune ya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum dan nyalakan loncengnya supaya kamu jadi orang pertama yang dapat info aku upload video. Oke, keep on watching. Kita harus menjadi manusia yang paling bahagia ketika kita punya Allah kan. Langsung mulai. Nah, buku Kak Wirda ini yang judulnya Unlimited You, warnanya biru, cantik banget. Dan ini di depan ada tulisannya gali potensi raih mimpi-mimpi. Dan tulisan di belakang cover bukunya ini bener-bener tulisan yang menurut aku sih kayak aku baca dari cover belakangnya aja aku udah penasaran banget sama isi bukunya. Yaitu apa? Tulisannya aku bacain. Bagaimana jika kita tidak punya kemampuan? Apakah kita bisa sukses? Kemampuan dapat diciptakan, bukan masalah orang itu beruntung, jenius, pintar, dan sebagainya. Ini tentang orang yang paham apa kemampuannya atau mau mencari tahu kemampuannya. Kemudian dia asah dan dikembangkan, dia berproses dan dia tiada henti. Jika kita melihat kemampuan kita memang serba terbatas. Untuk itu lihatlah kepada Allah saja. Kemampuan Allah, kemampuan yang super unlimited. Kemampuan yang bisa sehingga kita itu bisa ketularan unlimitednya. Langsung aja bahas ke bab pertama. Intinya dalam kehidupan sehari-hari kita kadang dihadapkan dengan kejadian yang terkadang membuat kesabaran kita diuji. Kejadian yang mengharuskan kita menahan diri dari berucap, memandang, menulis yang bermacam-macam. Intinya di bukunya Kak Wirda ini akan membahas bagaimana cara kita memandang positif akan sesuatu hal gitu, karena gak semua orang mempunyai kemampuan bisa memandang positif kepada diri sendiri, kepada orang lain, kepada suatu kejadian dan juga lain-lainnya. Juga di bab pertama Kak Wirda menceritakan tentang kejadian yang dialami Kak Wirda tentang filmnya. Kak Wirda di tengah marak-maraknya memandang dirinya itu negatif, dia itu belajar untuk tetap positif. Juga dengan kita jika dihadapkan dengan suatu kejadian atau suatu istilahnya cobaan yang terkadang kita mikirnya negatif, belajarlah untuk stay positif karena yakin bahwa setiap kejadian itu ada sesuatu positif, ada sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya. Intinya kita berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah tidak akan menguji, mengasih cobaan kepada suatu hambanya kecuali hamba tersebut mampu menjalaninya. Dan insya Allah ketika kita udah bisa melewati step by step dari kejadian ujian tersebut, insya Allah Allah akan ganti berkali-kali lipat. Juga kita harus berpikir atau kita harus muhasabah, kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Takutnya suatu kejadian itu berasal dari kita atau kita yang punya dosa gitu kan. Mungkin Allah pengen lebur dengan kejadian itu. Atau mungkin kayak contoh kita tunangan atau nikah, mau
mau nikah dengan seseorang, tapi Allah tiba-tiba menjauhkan, Allah membatalkan. Mungkin saja itu demi kebaikan kita. Siapa tahu orang itu memang tidak baik untuk kita. Ya, ada sebab yang membuat kita itu kehilangan sesuatu itu. Bisa diterapkan di semua aspek. Lanjut bab kedua. Di bab kedua ini ada kalimat yang bagus, segalanya jadi mudah kalau kita punya Dia, Allah. Jika kita melibatkan Allah dalam segala hal di kejadian dalam hidup kita, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan batin. Intinya bahwa kalau kita mengingat Allah, Allah itu bakal mengingat balik kepada kita gitu kan. Seperti bukunya Kak Wirda yang keempat, Remember Me and I Will Remember You. Kita harus menjadi manusia yang paling bahagia ketika kita punya Allah, karena Allah itu maha segalanya, bisa memberi kita apapun. Juga Allah itu sangat baik kepada kita. Contohnya saja kalau misalkan kita niat berbuat jahat tapi kita tidak jadi melakukannya, kita dapat pahala dan tidak tercatat dosa. Sedangkan kalau kita niat melakukan kebaikan, niat saja itu udah dicatat kebaikan. Sedangkan dosa, niat saja itu kalau misalkan tidak jadi, dicatat sebagai kebaikan satu. Juga selalu menerima kita apa adanya gitu kan. Mau kita berdosa sebanyak apapun, Allah tetap menerima. Begitu baiknya Allah kepada kita. Makanya kita sangat beruntung, sangat bersyukur punya Allah. Ini kalimat bagus banget. Untuk punya kemampuan dapat mengelola, mengatur, mengkondisikan situasi, pikiran, perasaan, butuh jam terbang dan pengalaman hidup. Intinya kita itu bisa mengelola rasa, mengelola pikiran yang terkadang yang biasanya negatif menjadi positif, itu kita bisa, dan membutuhkan jam terbang alias proses. Nah, jadi orang yang sabar, yang bisa menerima, yang bisa berpikir positif, itu bukan bakat tapi bisa dilatih, istilahnya kayak gitu. Ini juga kalimat bagus banget. Apa-apa yang dikasih Allah datang dari Allah, kudu dikembalikan kepadanya. Pokoknya dari Allah, untuk Allah kita pasrah, kita titipkan semuanya. Insya Allah kita hidup dengan ketenangan. Bab kelima ngebahas tentang kalimat, tulisan, ucapan mengandung kekuatan yang dahsyat. Intinya bab kelima ini kayak lebih sebagai afirmasi. Kalau kita mengetik komen-komen negatif, kalau kita berucap negatif, kalau kita berpikir negatif, pikiran kita akan menjadi negatif. Sebaliknya kalau kita berkomentar-komentar yang baik, ngobrolin tentang yang baik, berpikir tentang yang baik, insya Allah semuanya akan baik. Ya, bab kelima ini kita harus menjaga lisan kita. Ini aku pernah baca juga bahwa kekuatan kalimat itu akan gini loh, kalau kita mengucapkan kalimat yang baik, kita akan menggambarkan sesuatu yang baik dan membuat kita jadi happy dan bersemangat. Kayak contoh, kalau misalkan lu gagal gitu ya, kalau kita gagal, kita mengucapkan aku udah gagal, aku udah nyoba, aku udah gagal. Nah, kita kan pasti memikirkan tentang kegagalan. Tapi kalau misalkan kita ngomongnya, aku bakalan cobain cara lain dan aku yakin aku bisa. Nah, beda kan gambarannya kan. 6 adalah kemampuan itu diciptakan. Jangan berhenti katanya, sebab ketika kita berhenti, ya proses itu akan juga berhenti. Kita berproses gitu kan, terkadang kita stuck di tempat gitu kan, bingung mau ngapain gitu. Terkadang kita mau memulai sesuatu, kita mikir kepada kemampuan kita. Nah, mulai di bab ini Kak Wirda itu ngasih tips gitu supaya kita itu lihatnya jangan kepada diri kita. Kalau kita memandang kepada diri kita nih, kayak contoh aku gitu kan ya, aku pengen jadi YouTuber, bikin konten kayak gini gitu kan, aku siapa gitu kan. Tapi kalau aku memandang kepada Allah yang maha punya segalanya, yang maha mampu, yang bisa membesarkan yang kecil, ya why gitu kan, bisa gitu kan, karena Allah itu adalah super unlimited. Kadang ada orang yang bilang, kamu enak sih bisa sukses Wir gitu, kamu kan bapaknya ustadz, lahir dari keluarga yang udah mapan gitu. Nah guys, jadi kesuksesan itu katanya bukan dari sesuatu yang memang kita punya. Aku sukses bukan karena ayahku, bukan karena papaku ataupun yang lain, tapi sukses itu bukan keberuntungan katanya, tapi sukses itu dari apa? Dari kita berproses, kita mencari kemampuan, kita terus belajar, kita terus berproses, dan dapatlah sesuatu yang kita ingin itu.
kalimat gagal bukan berarti tidak ada harapan, gagal bukan berarti tidak ada masa depan. Allah Maha memberi harapan, termasuk memberi harapan yang baru. Dengan salpok sama baju aku karena aku nge-record di hari yang berbeda gitu. Nah, kita lanjut aja ke bab 7. Nah, bab 7 ini ada quotes bagus banget. Allah memberi termasuk memberi harapan baru yang akan terwujud. Intinya di bab ke-7 ini kita diajarkan untuk tidak berputus asa dengan apa yang kita usahakan meskipun kita berada di titik terendah, karena insya Allah akan selalu memberikan harapan-harapan kepada kita, dan Allah insya Allah akan mewujudkan atau menyampaikan kita kepada tujuan-tujuan kita. Di bab ke-7 ini Allah itu menyuruh kita, memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Melibatkan Allah dalam setiap momen kehidupan kita, yaitu dengan positive thinking kepada Allah. Intinya mempercayai apapun kehendak Allah itu terbaik. Ke-8 ini ada pertanyaan, kenapa hidup kita belum berubah? Ya mungkin barangkali kita belum membiasakan diri untuk tidak membicarakan soal kesulitan, kesusahan, masalah, beban dalam hidup kita. Intinya kita sulit berubah karena kita mengucapkan kalimat-kalimat sulit untuk berubah. Dan ada kalimat bagus banget, yaitu bila kita mengulang cerita yang sama, masalah yang sama, intinya kita mengorek-ngorek ke masalah kita yang lalu, itu artinya kita mengizinkan masalah itu datang kepada kehidupan kita, masalah-masalah yang tidak enak itu. Kata Kak Wirda, berubahlah sedikit demi sedikit daripada nggak berubah sama sekali, ya kan? Di bab ke-9 ini Kak Wirda itu menjelaskan bahwa salah satu kunci dan resep sukses ketika kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, intinya dengan memaafkan diri kita sendiri, kita akan mendapatkan ketenangan di dalam jiwa kita. Kak Wirda, kuncinya satu, jangan pernah menyesali apapun yang pernah terjadi gitu. Berarti kalau misalkan kita ada rasa penyesalan, artinya kita belum berdamai dengan itu. Ke-10 ini Kak Wirda menjelaskan tentang ridhollah fi ridhol walidain. Dihadapkan bahwa kita punya impian tapi orang tua tidak menyetujui dengan impian kita. Kak Wirda, cara paling gampang yaitu menghadapi ujian, yaitu dibalikan aja kepada Tuhan gitu. Insya Allah Tuhan yang akan membantu kita melewati jalur yang lebih baik. Kalau orang tua kita ridho, insya Allah urusan lancar dan ada aja kemudahan untuk kita. Banget penjelasan Kak Wirda di bab ke-11 ini. Intinya di bab ke-11 ini yaitu dream big, pray big. Intinya bermimpi besar dan berdoa besar. Nah, kayaknya intinya mulu deh. Bila kita dapat digambarkan doa itu seperti nutrisi atau seperti air. Ibaratkan impian itu tanaman. Jika kita tidak memberi air, ia akan mengering, maka bisa jadi mati. Ya, seperti itu. Intinya bahwa doa itu air, tanaman itu adalah impian kita. Jadi kita harus memupuk dengan doa gitu. Udah, gedein impianmu, gedein pula doamu. Semangat. Orang yang belajar untuk mensyukuri nikmat, ia akan merasa bersyukur bukan karena banyak atau sedikitnya rezeki itu, melainkan rasa syukur itu. 12 yaitu belajar bersyukur dan mensyukuri. Kita tidak pernah tahu kejadian selama 24 jam terhadap kita. Jadi kalau menurut kita, kalau hidup kita baik-baik saja, ya udah sekarang bersyukurlah gitu. Karena banyak orang yang menghadapi dengan kejadian-kejadian yang mengenaskan. Mungkin dia tiba-tiba sakit. Maka dari itu buat kita yang lagi sehat, maka bersyukurlah. Apapun yang dari Tuhan, baik happy, baik senang, susah, pokoknya kenikmatan, kesenangan, kesedihan, pokoknya yaitu disyukuri aja. Ke-13 ini adalah bab yang pernah Kak Wirda bahas di channelnya, yaitu kalimat yang singkat yang membumikan, yaitu kalimat la haula wala quwata illa billah. Artinya tidak ada daya dan kemampuan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita sebagai manusia memang tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Misalkan contohnya kita pengen punya mobil, tapi ya kita sadar diri gitu kan, nggak punya penghasilan yang gede gitu. Nabung pun mungkin butuh 50 tahun untuk nabung, kita nggak mampu. Tapi supaya kita bisa mampu, bisa beli itu dengan cara kita berdoa dan dengan menggunakan kalimat-kalimat Allah, kalimat yang membumikan ini, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, supaya kita bisa dimampukan gitu kan. Kadang ada orang yang punya duit tapi dia tidak bisa ke umroh gitu, atau ke tanah suci gitu. Bahkan ada orang yang tidak punya duit tapi dia bisa ke sana. Kenapa? Karena Allah mampukan.
juga misalkan dia itu udah punya pasangan gitu, tapi dia tidak punya kemampuan untuk bisa nikah. Ya duit udah ada, pekerjaan udah mapan, mungkin ada sesuatu yang menghambat, misalkan orang tuanya tidak setuju. Maka dari itu kalimat ini bisa jadi perantara kita untuk memampukan apa yang pengen kita mampu gitu. Inti dari buku ini yaitu impian itu soal yakin, keyakinan, percaya, kepercayaan. Intinya yakin, percaya gitu dengan impian-impian kita. Oke, jadi itu dia review buku dari aku. Gimana kalimat-kalimatnya, agak kaku gak sih? Ya maklum ya guys, karena aku masih belajar. Insya Allah nanti video-video kedepannya aku bakal evaluasi dan jadi pelajaran buat kita semuanya. So buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe ya guys buat yang belum. Dan juga terima kasih udah nonton. Bye bye, see you next time.